kita pasti sering berpikir bahwa cara membuat seorang wanita jatuh cinta dan terus memikirkan kita harus selalu ada untuknya, selalu menghiburnya, selalu menunjukkan betapa kita menginginkannya. Namun, filsafat Stoikisme justru mengajarkan sebaliknya. Stoikisme, filsafat yang mengutamakan ketenangan, kendali diri, dan kebijaksanaan, mengajarkan bahwa daya tarik sejati bukanlah tentang berusaha terlalu keras, melainkan tentang menjadi seseorang yang memiliki nilai dan prinsip yang kuat. Wanita pada tingkat bawah sadarnya tertarik pada pria yang stabil secara emosional, yang memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri, dan yang tak mudah terombang-ambing oleh perasaan atau keinginan sesaat. Bayangkan, ada seorang pria yang selalu tenang, tak tergoyahkan oleh emosi sesaat, tak memohon perhatian, dan tak pernah kehilangan martabatnya di hadapan wanita yang ia kagumi. Ia bukan pria yang selalu berusaha keras untuk membuat wanita menyukainya, bukan pula seseorang yang tergesa-gesa ingin memenangkan hatinya. Namun anehnya, justru karena sikapnya yang seperti itu, wanita tersebut perlahan-lahan merasa terikat padanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuatnya berbeda dari pria lain. Sesuatu yang membuatnya tak bisa melupakan pria itu. Ketika seorang pria mampu menunjukkan sikap ini, ia memancarkan kekuatan yang lebih dalam daripada sekedar penampilan fisik atau rayuan kata-kata. Ia menjadi magnet bagi wanita, bukan karena ia memaksa wanita untuk menyukainya, tetapi karena ia memiliki sesuatu yang jarang ditemukan di pria lain. Ketenangan yang tak tergoyahkan, sikap yang menunjukkan bahwa ia tidak bergantung pada persetujuan atau perhatian orang lain untuk merasa berharga. Tapi tentu saja, untuk mencapai titik ini, ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami dan terapkan. Oleh karena itu, tonton sampai akhir, karena aku akan tunjukkan kepadamu cara membuat wanita jatuh cinta dan tergila-gila pada kita dengan filosofi Stoikisme dan psikologi Stoik. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menyukai dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan lebih banyak pembahasan mendalam seputar psikologi, filsafat, dan hubungan yang bisa membantu Anda menjadi pria yang lebih kuat dan menarik secara alami. Sekarang, mari kita bahas langkah pertama. Menguasai diri dan tidak bergantung pada validasi eksternal. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria dalam menarik wanita adalah mencari validasi dari mereka. Kita sering melihat pria yang terlalu bersemangat dalam membalas pesan, terlalu sering memberikan pujian, atau terlalu ingin menyenangkan wanita hingga melupakan harga dirinya sendiri. Ini adalah kebalikan dari prinsip Stoikisme. Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut dichotomy of control, yaitu memahami bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Cinta dan ketertarikan seseorang kepada kita adalah sesuatu
yang tidak berada dalam kendali kita sepenuhnya. Namun, bagaimana kita bertindak? Bagaimana kita mengendalikan emosi? Dan bagaimana kita membangun diri kita? Itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Ketika seorang pria tidak bergantung pada validasi eksternal, ia menjadi lebih menarik. Mengapa? Karena ia tidak terobsesi untuk disukai. Ia memiliki kepercayaan diri yang datang dari dalam, bukan dari pujian atau perhatian wanita. Wanita bisa merasakan perbedaan ini. Mereka bisa membedakan pria yang hanya ingin dikagumi dari pria yang benar-benar memiliki kehidupan dan tujuan yang lebih besar daripada sekedar mendapatkan perhatian mereka. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan nyata. Ada pria yang mungkin tidak tampan, tidak kaya, tapi memiliki ketenangan dan aura yang begitu kuat sehingga wanita merasa tertarik tanpa bisa menjelaskan alasannya. Mereka adalah pria yang tidak berusaha terlalu keras untuk membuktikan diri. Mereka tidak pernah bertanya, apakah dia menyukaiku? Atau bagaimana caranya agar dia tidak melupakan aku? Karena mereka tahu bahwa daya tarik sejati datang dari siapa kita, bukan dari bagaimana kita berusaha untuk disukai. Maka, langkah pertama dalam membuat wanita jatuh cinta dan terus mengingat kita, bukanlah dengan berusaha terlalu keras untuk disukai. Sebaliknya, itu dimulai dari diri kita sendiri, dari bagaimana kita menguasai diri, bagaimana kita membangun ketenangan batin, dan bagaimana kita menjadi pria yang tidak mudah goyah hanya karena perasaan atau perhatian sesaat. Ketika seorang pria sudah mulai memahami bahwa daya tarik sejati bukan tentang mengejar validasi, langkah berikutnya adalah memiliki keteguhan prinsip dan arah hidup yang jelas. Wanita, baik mereka menyadarinya atau tidak, tertarik pada pria yang tahu kemana ia pergi dalam hidup. Ini bukan berarti harus kaya raya atau punya karier yang gemilang, tapi lebih pada kejelasan tujuan dan keteguhan dalam prinsip. Pria yang memiliki arah hidup yang kuat memancarkan rasa aman dan stabilitas. Dua hal yang secara psikologi sangat menarik bagi wanita. Mari kita pikirkan sejenak. Seorang pria yang tidak memiliki tujuan jelas, yang hidupnya hanya berputar di sekitar wanita yang ia sukai, mudah ditebak dan kehilangan daya tarik. Ia akan selalu ada, selalu menyesuaikan diri, selalu berusaha menjadi pria yang sempurna di mata wanita itu. Tapi apa yang terjadi? Wanita tidak merasakan tantangan, tidak ada misteri, tidak ada rasa penasaran. Sebaliknya, pria yang punya tujuan, yang berfokus pada dirinya sendiri, yang tak mudah goyah hanya karena perasaan sesaat, menciptakan daya tarik alami. Ia tidak berusaha keras untuk membuat wanita menyukainya,
justru wanita yang mulai bertanya-tanya apa yang membuat pria ini begitu berbeda. Dari perspektif Stoikisme, ini berkaitan dengan hidup sesuai dengan kebajikan, virtue. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kuat. Kebijaksanaan, wisdom, keberanian, courage, keadilan, justice, dan pengendalian diri, temperance. Jika seorang pria memiliki kebijaksanaan, ia tidak akan mudah tertipu oleh godaan sesaat. Jika ia memiliki keberanian, ia tidak takut kehilangan seseorang hanya demi tetap setia pada prinsipnya. Jika ia memiliki keadilan, ia memperlakukan orang dengan respek, bukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan jika ia memiliki pengendalian diri, ia tidak terjebak dalam obsesi atau ketergantungan emosional. Pria seperti ini adalah pria yang dihormati, bukan hanya oleh wanita, tetapi oleh siapa saja yang ada di sekitarnya. Karena ia tidak hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, ia hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah paradoksnya. Wanita lebih mudah jatuh cinta pada pria yang tidak menjadikan mereka sebagai pusat dunianya. Bukan karena pria itu tidak peduli, tetapi karena pria itu memiliki sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Ia memiliki arah, dia memiliki misi, dan ia tidak akan mengorbankan itu hanya demi diterima atau dicintai. Ini adalah sesuatu yang banyak pria salah pahami. Mereka berpikir bahwa cara terbaik untuk mendapatkan wanita adalah dengan selalu ada, selalu menyenangkan, selalu berusaha memenuhi keinginannya. Padahal, ketika seorang pria terlalu mudah didapat, ia justru kehilangan nilai di mata wanita. Coba bayangkan, ada dua pria. Yang pertama adalah pria yang selalu siap kapan saja. Jika seorang wanita mengirim pesan, ia langsung membalas dalam hitungan detik. Jika wanita itu meminta sesuatu, ia akan segera menurut. Ia bahkan mungkin mengorbankan rencananya sendiri hanya untuk bisa bersama wanita itu. Yang kedua adalah pria yang tetap responsif, tetapi tidak selalu tersedia. Ia membalas pesan dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Ia tidak serta-merta mengubah jadwalnya hanya demi bisa bertemu. Ia memperlakukan wanita dengan hormat, tetapi tetap menjaga batasannya sendiri. Pria manakah yang lebih menarik dalam jangka panjang? Yang kedua, bukan karena pria pertama terlalu baik, tetapi karena nilai dari sesuatu seringkali diukur dari seberapa sulit hal itu didapatkan. Ketika seorang wanita tahu bahwa pria ini memiliki hidupnya sendiri, ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang bernilai tinggi. Dan justru karena itu, ia ingin menjadi bagian dari hidup pria tersebut. Namun, bukan berarti kita harus berpura-pura sibuk atau sengaja bermain tarik ulur. Itu
hanya manipulasi yang akan mudah dikenali. Yang perlu dilakukan adalah benar-benar menjadi pria yang memiliki kehidupan, misi, dan prinsip yang jelas. Ketika kita benar-benar memiliki sesuatu yang lebih besar dalam hidup, entah itu karir, hobi, atau visi pribadi, wanita akan merasakan energi itu. Mereka akan merasakan bahwa kita bukan pria yang kosong, bukan pria yang hanya hidup untuk mencari perhatian. Dan itu adalah daya tarik yang jauh lebih kuat daripada sekedar kata-kata manis atau sikap yang terlalu menyenangkan. Jadi, jika ingin membuat wanita jatuh cinta dan terus mengingat kita harus mulai dengan membangun diri kita sendiri. Kita harus menjadi pria yang tidak mudah goyah, yang memiliki prinsip dan yang tahu kemana ia akan pergi dalam hidup. Ketika kita bisa mencapai itu, daya tarik kita akan datang secara alami, bukan dari usaha yang berlebihan, tetapi dari siapa kita sebenarnya. Jika kita sudah memahami bahwa memiliki arah hidup dan prinsip yang kuat adalah bagian dari daya tarik sejati. Langkah berikutnya adalah menjaga ketenangan dalam segala situasi. Banyak pria tidak menyadari betapa pentingnya sikap tenang dalam interaksi dengan wanita. Mereka seringkali terlalu reaktif, mudah tersinggung, mudah panik, atau bahkan terlalu antusias ketika berhadapan dengan seseorang yang mereka sukai. Padahal, dalam stoikisme, ada satu prinsip mendasar yang harus kita pegang. Kita tidak boleh menjadi budak emosi kita sendiri. Wanita sangat peka terhadap energi yang kita bawa. Jika kita gugup, mereka akan merasakannya. Jika kita terobsesi, mereka akan menyadarinya. Sebaliknya, jika kita tenang, stabil, dan tidak mudah terpancing, itu memberikan rasa aman dan misteri yang membuat mereka semakin tertarik. Mari kita ambil contoh nyata. Pernahkah kamu melihat seorang pria yang ketika berbicara dengan wanita cantik, langsung berubah sikapnya? Mungkin tiba-tiba dia menjadi terlalu banyak bicara, atau justru terlalu diam karena gugup. Ia terlalu sibuk berpikir, apakah aku cukup menarik baginya, atau bagaimana caranya agar dia menyukaiku. Di sisi lain, ada pria yang tetap tenang, berbicara dengan santai, tidak terburu-buru, dan tidak mencoba terlalu keras untuk mengesankan. Ia tidak berusaha membuktikan apapun. Ia tidak butuh validasi. Wanita yang berbicara dengannya justru mulai merasa nyaman dan penasaran. Kenapa pria ini berbeda? Kenapa dia tidak terlihat seperti pria lain yang selalu berusaha membuatku terkesan? Ini bukan soal menjadi dingin atau acuh tak acuh. Ini tentang menjadi pusat kendali atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa dunia luar tidak boleh mendikte keadaan batin kita. Apapun yang terjadi, ditolak, diabaikan, atau bahkan dipuji, kita harus tetap berada
dalam keseimbangan emosi. Hal ini juga berlaku dalam situasi konflik. Banyak pria yang kehilangan daya tariknya karena terlalu reaktif terhadap emosi wanita. Ketika wanita sedang marah, kesal, atau menguji kesabaran mereka langsung terpancing, membela diri, atau bahkan ikut-ikutan emosional. Sebaliknya, pria yang benar-benar menarik adalah pria yang bisa tetap tenang dalam situasi apapun. Jika seorang wanita marah atau menguji mereka tidak langsung bereaksi secara emosional. Mereka hanya tersenyum, tetap tenang, dan memberikan respon yang matang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mudah dikendalikan oleh suasana hati orang lain, dan itu adalah kualitas yang sangat langka dan berharga. Ada satu kutipan stoik yang sangat relevan dalam hal ini. Kita tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain lakukan, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika kita benar-benar memahami ini, kita tidak akan lagi terjebak dalam pola pikir mencari persetujuan. Kita tidak akan lagi merasa cemas apakah seorang wanita menyukai kita atau tidak. Sebaliknya, kita hanya akan menikmati interaksi itu tanpa tekanan karena kita tahu bahwa kebahagiaan dan ketenangan kita tidak bergantung pada orang lain. Dan justru ketika kita mencapai titik ini, wanita akan semakin sulit melupakan kita. Karena kebanyakan pria tidak bisa seperti ini. Kebanyakan pria masih mudah goyah oleh perhatian atau penolakan. Tapi pria yang benar-benar menguasai dirinya, ia menjadi sosok yang berbeda. Yang tidak bisa begitu saja dilepaskan atau diabaikan. Pada akhirnya, bukan kita yang harus mengejar daya tarik. Kita yang harus menjadi daya tarik itu sendiri. Jika kita sudah memahami pentingnya menjaga ketenangan dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi. Langkah berikutnya adalah memahami seni ketidakterikatan atau detachment. Dalam banyak kasus, pria kehilangan daya tariknya bukan karena kurang tampan, kurang kaya, atau kurang pintar, melainkan karena mereka terlalu melekat secara emosional kepada wanita yang mereka sukai. Mereka terlalu berharap, terlalu memikirkan hasil, terlalu takut kehilangan, sehingga tanpa sadar mereka justru menciptakan tekanan yang membuat wanita merasa tidak nyaman. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai tanpa terikat. Ini bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan kita harus memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk hubungan, bersifat sementara. Kita bisa mencintai seseorang, tapi kita tidak boleh menjadi budak dari cinta itu. Ketika seorang pria mampu menunjukkan bahwa ia bisa menikmati hubungan,
Tanpa rasa takut akan kehilangan, wanita akan merasakan perbedaannya. Ia tidak akan tampak seperti pria yang membutuhkan perhatian atau pengakuan untuk merasa berharga. Sebaliknya, ia menjadi pria yang memberikan cinta dengan cara yang sehat tanpa menuntut atau memaksa. Coba pikirkan, siapa yang lebih menarik? Seorang pria yang setiap kali seorang wanita tidak segera membalas pesannya, langsung gelisah terus mengecek ponselnya, dan merasa bahwa dunia akan runtuh jika ia diabaikan. Atau seorang pria yang tetap menjalani harinya seperti biasa, yang tidak terganggu oleh hal-hal kecil, dan yang tahu bahwa jika seseorang benar-benar menghargainya, ia tidak perlu mengejarnya mati-matian. Wanita bisa merasakan perbedaan ini. Mereka bisa membedakan pria yang terlalu melekat dengan pria yang memiliki kebebasan emosional. Dan yang lebih menarik, wanita seringkali lebih tertarik pada pria yang tidak takut kehilangan mereka. Kenapa? Karena pria seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki standar. Ia tidak akan mempertahankan hubungan hanya karena ia takut sendirian. Ia hanya akan bersama seseorang yang benar-benar menghargai keberadaannya. Ini membuatnya lebih dihormati, lebih diinginkan, dan lebih sulit untuk dilupakan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan pernah mengatakan tentang sesuatu, 'Aku telah kehilangannya,' tetapi katakanlah, 'Aku telah mengembalikannya.'" Ketika kita memahami filosofi ini, kita tidak akan lagi terjebak dalam ketakutan kehilangan. Kita tidak akan lagi memohon perhatian atau bertindak berdasarkan kecemasan. Kita akan mencintai dengan ketenangan, dengan penuh penghargaan, tapi tanpa keterikatan yang berlebihan. Dan itulah yang menciptakan daya tarik yang sesungguhnya. Ketika seorang pria mampu mencintai tanpa keterikatan berlebihan, ia menciptakan keseimbangan yang langka. Kombinasi antara ketulusan dan kemandirian. Ya, bukan pria yang dingin dan tak peduli, tetapi juga bukan pria yang kehilangan dirinya dalam hubungan. Inilah yang membuat wanita tertarik dan, lebih dari itu, sulit melupakannya. Namun, ada satu elemen penting yang harus kita pahami dalam proses ini. Kemampuan untuk menjadi sumber ketenangan dan inspirasi bagi wanita. Kebanyakan pria berpikir bahwa wanita tertarik pada pria yang hanya bisa menghibur mereka, memberi mereka perhatian tanpa henti, atau selalu mengatakan hal-hal manis. Padahal, daya tarik sejati bukan berasal dari seberapa sering kita menghibur, melainkan dari seberapa besar kita bisa memberikan rasa aman dan kepercayaan diri pada mereka. Wanita, seperti halnya manusia pada umumnya, mengalami banyak hal dalam hidup. Kekhawatiran, ketidakpastian, tekanan sosial, dan berbagai emosi yang kadang membingungkan mereka sendiri.
Mereka tidak selalu mencari pria yang bisa menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi mereka tertarik pada pria yang bisa menjadi batu karang di tengah badai. Pria yang tetap tenang saat situasi memburuk. Pria yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Pria yang dengan kehadirannya saja bisa membuat wanita merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan tentang menjadi pahlawan penyelamat yang selalu siap memperbaiki segalanya. Justru, pria yang terlalu ingin menyelesaikan setiap masalah wanita seringkali malah membuat mereka merasa tidak dipahami. Yang dibutuhkan wanita bukan solusi instan, melainkan ruang emosional yang stabil. Dan inilah yang bisa diberikan oleh pria yang memahami prinsip stoikisme. Ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak mudah goyah oleh emosi mereka, bahwa kita tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi, dan bahwa kita bisa hadir dengan ketenangan tanpa tekanan, kita menciptakan hubungan yang lebih dalam. Wanita akan merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri di sekitar kita. Mereka akan melihat kita sebagai seseorang yang berbeda dari kebanyakan pria lain, dan perasaan ini akan tertanam kuat dalam ingatan mereka. Banyak pria berpikir bahwa daya tarik itu soal menjadi pria yang menyenangkan. Tapi dalam realitasnya, pria yang paling sulit dilupakan adalah pria yang mampu membawa ketenangan dan kedewasaan dalam hubungan. Dan inilah inti dari daya tarik yang tahan lama. Bukan tentang bagaimana kita mencoba membuat seseorang jatuh cinta, tetapi bagaimana kita menjadi seseorang yang kehadirannya saja sudah menciptakan perasaan nyaman, aman, dan penuh makna. Namun, menjadi pria yang memberikan ketenangan bukan berarti kita harus selalu pasif atau sekedar menjadi tempat bersandar. Justru ada satu aspek lain yang membuat wanita semakin tertarik dan tak bisa melupakan kita. Kemampuan untuk menantang mereka secara intelektual dan emosional. Banyak pria berpikir bahwa cara terbaik untuk membuat wanita nyaman adalah dengan selalu setuju, selalu mengiyakan, dan selalu mengikuti keinginannya. Tapi kenyataannya pria yang hanya menjadi yes man seringkali kehilangan daya tariknya dalam jangka panjang. Wanita tidak hanya menginginkan pria yang menerima mereka apa adanya, tetapi juga pria yang bisa memperluas cara berpikir mereka. Mereka menjadi lebih baik dan bahkan berani tidak setuju ketika diperlukan. Ini bukan berarti kita harus menjadi konfrontatif atau sengaja mencari perdebatan. Yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki pendapat, wawasan, dan perspektif yang kuat, serta tidak takut untuk mengungkapkannya dengan cara yang elegan. Ketika kita bisa memberikan sudut pandang baru, memperkenalkan ide-ide menarik, atau bahkan membuat mereka berpikir lebih dalam tentang sesuatu, kita meninggalkan kesan yang lebih mendalam daripada sekedar pria yang hanya mengangguk-angguk dalam percakapan. Wanita tertarik pada pria yang bisa membuat mereka merasa hidup, yang membuat interaksi terasa
dinamis, dan yang mampu menghadirkan tantangan intelektual tanpa harus bersikap arogan. Dalam stoikisme, ini berhubungan dengan konsep kebijaksanaan atau wisdom, kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas, memahami berbagai sudut pandang, dan tidak terjebak dalam pemikiran sempit. Seorang pria yang memiliki kebijaksanaan ini tidak hanya menjadi pasangan yang menarik, tetapi juga seseorang yang sulit dilupakan. Karena setiap percakapan dengannya bukan sekedar basa-basi, melainkan sesuatu yang memiliki kedalaman. Ia bukan pria yang hanya memberikan validasi kosong, tetapi seseorang yang bisa membuat wanita berpikir, merenung, dan bahkan berkembang sebagai individu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jarang ditemukan. Kebanyakan pria hanya berusaha membuat wanita merasa baik dalam jangka pendek tanpa benar-benar memberikan nilai dalam interaksi. Tetapi, pria yang memiliki daya tarik intelektual dan emosional, mereka menciptakan kesan yang bertahan lama, bahkan setelah interaksi berakhir. Disinilah kita memahami bahwa daya tarik sejati bukan hanya soal fisik atau status, tetapi tentang bagaimana kita berinteraksi, berpikir, dan memengaruhi seseorang dengan kehadiran kita. Dan ketika seorang wanita merasa bahwa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik karena mengenal kita, di titik itulah kita menjadi seseorang yang tidak mudah tergantikan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.